Halo guys, kembali lagi di channelnya Fahmi Adimara. Nah, kali ini aku mau sharing bagaimana aku selama ini mengedit foto menggunakan Adobe Lightroom untuk berkontribusi di programnya Google Maps, yaitu Google Local Guides. Langsung aja kita buka laptop masing-masing. Kita buka Adobe Lightroom. Nah, biasanya awal kali mau persiapan motret, yang pertama yaitu setting kamera di size gambar menggunakan format RAW dan JPEG. Kenapa harus ada dua RAW sama JPEG? Itu biar kita dapat file paling tinggi yang bisa kita olah, yaitu file RAW dan file JPEG itu sebagai backup. Jadi kalau misalnya memori kita ada apa-apa atau kena virus atau bermasalah, mungkin lagi apes, kita bisa punya salah satu backupannya, yaitu antara RAW kalau enggak JPEG. Nah, biasanya kalau RAW itu sekilas emang di tampilan kamera itu terlihat jelas, tapi untuk ditampilkan di komputer atau langsung setelah kita ekspor seperti ini, jadinya lebih gelap, gak seperti foto yang saat kita motret. Jadi dia dominan warna gelapnya. Tapi jangan khawatir, karena ini file RAW, jadi bisa kita maksimalkan antara warna satu dengan warna yang lainnya. Oke, langsung aja. Yang pertama, ini di sebelah kanan Adobe Lightroom for personal computer atau PC itu ada panel editing. Sebelah kirinya itu ada panel presets. Ini ada tulisannya presets. Kalau yang bagian kanannya di sini ada basic, tone curve, color, ESL atau BW, split toning, detail, lens correction, transform, effects, dan camera calibration. Nah, selain beberapa panel yang ada tulisannya tadi, ini di sebelah kanan juga ada panel yang tersembunyi. Ini namanya crop. Terus sebelahnya itu spot removal. Ini ada yang sebelah kanannya lagi ada red. Ini kalau diklik lah, kalau kita arahkan kursornya bakal keluar. Ini yang paling kanan adalah brush. Jadi ini tiga, ini saya lupa namanya. Mungkin teman-teman bisa otak-atik aja, nanti kita cobain satu persatu. Oke. Yang pertama kita mulai dari paling basic. Nah, ini kenapa udah tersetting kayak gini, ini karena bawaan kamera RAW sesuai dengan kondisi lapangannya. Ini netralnya segini, harusnya dia 0 semua, tapi karena ini RAW dan kita fotonya seperti dengan kondisi alamnya yang dingin di Bromo, jadi dia lebih cenderung ke temperatur yang dingin, nggak masuk temperatur yang panas. Tapi nanti bisa kita utak-atik lagi. Oke, biasanya saya menaikkan exposure itu sampai plus 1. Ini ada plus 0,0 sampai plus 1. Nah, jadi foto yang tadi awalnya gelap, nggak terlalu kelihatan objek dan subjeknya, bisa kita jelaskan lagi foto yang gelap tadi.
Oke, yang selanjutnya adalah kontras. Biasanya saya tambahkan plus 25 atau satu tingkat. Di sini ada point bar mulai dari 1, 2, 3, 4. Itu yang paling mentok 4. Dan point bar ini mewakili setiap nilai 25. Kalau kita geser ke kanan, dia bakal plus 25. Kalau kita geser ke point bar paling kiri, dia bakal minus. Jadi kebalikannya yang plus. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling penting buat awalan. Biasanya saya mengurangi highlights-nya. Kenapa highlights dikurangi? Itu supaya objek yang saat ini bisa kita lihat, ada beberapa objek pohon yang tertabrak oleh pantulan sinar matahari dari belakangnya. Jadi saya ingin menjelaskan lagi sudut-sudut pohon yang tertabrak oleh cahaya. Nah, highlightnya kita kurangin sampai minus 100. Yang selanjutnya whites kita turunkan sampai minus 100 juga. Jadi yang awalnya tadi bagian pohon ini nggak kelihatan, kita netralin. Nah, kalau netral kita nggak bisa lihat seberapa detail pucuk pohonnya atau pucuk daunnya. Kita turun lagi. Oke. Selanjutnya karena ini masih gelap, saya ingin naikkan lagi bagian yang gelap. Ini saya naikkan 1 bar shadow sama blacknya. Ini udah cukup lumayan terang. Jadi selanjutnya kita menuju ke bagian vibrance sama saturasi. Nah, sebelumnya kita naikkan 1 bar lagi untuk bagian clarity-nya, dengan tujuan kalau kita naikkan clarity, dia bakal ada beda antara yang bagian gelap sama bagian yang terang. Ini semacam kayak ditajemin lagi bagian-bagian yang secara otomatis. Nah, selanjutnya biasanya aku naikkan 1 bar bagian vibrance ya, sama kita turunkan setengah bar bagian saturasinya. Ini kenapa? Karena saya ingin menghidupkan beberapa warna dasar tapi nggak terlalu kontras. Makanya saya milih vibrance-nya nambah 1 bar dan saturasinya setengah bar. Oke, kita lanjut ke tone curve. Ini ada 1 garis dalam kotak yang kita bisa lihat. Di sini ada garis bantu yang berisikan 4 bidang persegi yang besar dan dibagi lagi 4 bidang persegi yang lebih kecil lagi. Nah, biasanya saya ambil titik-titik bantu sekitar 3. Nah, baru yang sebelah kiri pojok bawah kita tambahkan setengah, yang atas kanan pojok kita tambahkan setengah. Kita turunkan biar lebih kontras. Yang paling atas kita naikkan sedikit. Oke, selanjutnya di bagian warna, ini adalah yang paling penting guys. Ini bisa kita cari sendiri warna-warna apa aja yang ingin kita maksimalkan. Di sini ada red, orange, yellow, green, aqua, blue, purple, dan magenta.
Di setiap warna itu ada panel hue, saturation, dan laminasi, luminance. Ini ada ASL nya, ini kita color, dan ini black and white. Kita ambil yang color aja. Nah, ini mulai dari merah, bagian mana merah yang bisa kita optimalkan. Sini ada warna merah di sini. Kita tambahkan jadi 2 bar. Dan kita turunkan luminance-nya 1 bar. Oke, selanjutnya kita nggak usah ngotak-ngatik hue-nya. Kalau kita tarik merah hue-nya, di sini kita udah lihat sendiri di panel barnya. Kalau kita tarik ke kanan, merahnya bakal jadi orange. Kalau kita tarik ke kiri, dia bakal jadi merah muda. Jadi lebih ke arah purple atau magenta. Tidak usah diedit lagi, kita lanjut di bagian orange. Orange di sini mungkin dominan di warna bangunannya. Kita tambahkan 2 bar saturasinya. Jadi dia masuk di bagian bangunan. Kita turunkan luminance-nya yang warna orange 1 bar. Dengan tujuan saya ingin menunjukkan warna kayu, warna coklat bangunan ini. Oke, selanjutnya kita menuju warna kuning. Kuning ini kalau di foto ini harusnya itu menunjukkan warnanya matahari. Jadi kita coba naikkan saturasi warna kuning. Ya, dia warna matahari. Kita fullkan. Luminance-nya ini tergantung selera. Saya tambahkan 1 bar untuk warna kuning. Untuk warna hijaunya saya naikkan 2 bar warna hijau. Saya turunkan luminance warna hijau ke 1 bar. Aqua. Ini kita lihat warna aqua ini dia mempengaruhi warna yang mana? Oh, dia mempengaruhi salah satu warna daun. Jadi kita tambahkan aja saturasi 1 bar. Kita turunkan luminance-nya aqua jadi minus 1 bar. Oke, selanjutnya di warna biru kita lanjutkan, kita naikkan saturasinya ke 2 bar, luminance-nya kita turunkan 1 bar. Ya seperti ini. Terus purple-nya dia masuk ke warna daun, kita naikkan 2 bar. Luminance-nya kita turunkan 1 bar. Jadi sampai di sini beberapa warna yang awalnya tidak kelihatan muncul satu persatu. Magentanya sama di bagian bunga, kita naikkan 2 bar. Kita kurangi 1 bar di luminance-nya. Oke, kita bandingkan dengan foto yang sebelumnya raw tadi, guys. Nah, ini kita bisa lihat foto raw yang awalnya gelap banget. Kita bisa naikkan fotonya menjadi berwarna seperti ini. Jadi mengunggah semangat atau mengunggah keinginan seseorang untuk datang ke tempat ini. Jadi emang tempatnya emang bagus banget sih. Ini saya ambil saat pagi hari, saat sunrise. Ini bisa dilihat
juga matahari keluar dari sisi belakang bangunan ini. Nah, ini rona-rona mataharinya baru keluar. Jadi untuk teman-teman yang ingin dapatin momen dan foto seperti ini, sangat disarankan untuk bangun pagi dan siapkan alat serta ambil angle-angle terbaik ketika mengeksplor pelataran Bromo. Oke, kita besarkan lagi fotonya biar lebih enak kita mengedit. Next, kita ambil split tuning. Ini ada highlights sama shadow. Di bagian sini itu ada indikatornya. Ketika highlights-nya kita ubah warnanya, otomatis warna di sini bakal berubah. Dicoba. Oh, ternyata tidak, guys. Ternyata saya salah. Oh, bener cuy. Ternyata benar. Oh, ini loh. Fungsinya itu seperti ini ternyata. Fungsinya seperti ini. Benar, ini mata saya agak ngantuk ini, guys. Oh iya, benar. Oke, jadi highlights ini dia ketika kita rubah warnanya, dia bakal mengikuti warna highlights yang kita inginkan. Misalnya ini netral nih, warna yang 0, indikatornya 0, kita jadikan biru. Nah, ini kan masih belum ada efeknya. Kita naikkan di saturasinya. Wih, jadi kayak di Pulau Mars. Wih, guys. Oke, jangan alay-alay ya. Saya nggak terlalu suka dengan warna yang terlalu ekstrim, karena tujuan dari saya sharing foto di Google Maps adalah ingin sharing pengalaman yang benar-benar saya rasakan, dan sesungguhnya di sana itu seperti apa sih ambience dan momen di sana itu saya ingin tunjukkan apa adanya. Next, sama seperti untuk yang bagian shadow, sama seperti highlights. Ketika kita naikkan ke misalnya nih warna ungu, saturasinya kita naikkan. Jadi avatar, guys. Karena Bromo nggak ada avatar, kita turunkan semua nih jadi 0 semua. Ini tergantung selera dan mood kalian. Tapi saya sarankan ketika ingin upload di Google Maps, itu teman-teman editnya jangan terlalu over, jadi nggak realistis. Jadi takutnya foto yang jadi referensi orang-orang di luar sana, terutama yang setelah melihat foto kalian itu ekspektasinya terlalu tinggi, dan nyampe di tempat itu mereka nggak sesuai dengan ekspektasi awalnya. Takutnya mereka kecewa, terus jadi sedih deh. Next, kita menuju panel detail. Di sini ada sharpening sama noise reduction. Ini ada beberapa panel sebenarnya bisa kita explore, tapi saya nggak terlalu explore ini kalau nggak terlalu butuh-butuh amat. Biasanya saya kurangin nih sharpeningnya. Tar 15, radiusnya sekitar 1,5an. Ini tergantung selera ya. Balik lagi, ini tergantung selera. Untuk noise reduction ya, saya tambahkan 1 bar aja. Ini sini nanti ada tanda lingkaran berputar, itu artinya dia bakal memproses editing kita. Oke, selanjutnya lens correction. Kalau misalnya ini fotonya kita ambil menggunakan fisheye, itu bisa kita koreksi seperti ini, guys. Kita bisa naikkan, seperti ini, kita turunkan lagi. Tapi karena ini pakai fotonya nggak pakai fisheye, jadi nggak usah
pakai lens correction di panel ini. Selanjutnya di transform itu hampir sama, kita bisa ngutak-ngatik. Misalnya nih, kita bisa merubah segala posisi foto. Kalau misalnya pengalaman itu kita nggak bawa tripod, terus ngefoto bangunan atau ngefoto beberapa tempat yang ternyata setelah kita lihat di hasilnya itu nggak atau kurang proporsional, itu bisa kita koreksi seperti ini. Ini secara vertikal kita mengoreksinya. Kalau kita horizontal seperti ini hasilnya. Wih, sip. Rotate. Nah, ini kalau misalnya saat memegang kamera kalian miring, itu bisa dikoreksi menggunakan tools di transform. Ini ada vertical, horizontal, rotate, aspect, scale, x offset, y offset, scale, skala. Kita balikan lagi di x offsetnya. Ini posisinya guys. Jadi x offset sama y offset ini adalah posisi foto di framing yang akan kita ekspor nanti. Oke, enggak, karena foto ini udah proper, jadi nggak perlu kita edit lagi di bagian transformnya. Selanjutnya kita bagian efek. Di efek ini juga nggak terlalu kepake sebenarnya, karena saya nggak butuh. Kalau ini lebih ke arah vignette atau ada shadow di sekitar foto yang kita bikin. Kita coba. Nah, kalau tadi normalnya cerah, kita turunkan amount 1 bar bagian post crop vignetting, dia bakal seperti ini. Sekitarnya bakal jadi ada lingkaran kayak apa ya, shadow hitam. Kita bisa, nah ini kita bisa atur shadow hitamnya jadi seperti ini guys. Mau di dramatik seperti ini juga bisa, mau di netralin kayak gini juga bisa, tapi saya lebih seneng itu netral semua. Oke. Kamera calibration ini lebih ke arah apa ya, menampilkan beberapa warna pokok seperti merah, hijau, dan biru. Misalnya nih warnanya udah seperti ini, kita naikkan, pengen apa ya, kurang biru nih warna langitnya, kita naikkan nih saturasi menjadi 1 bar dulu, kita naikkan lagi jadi 2 bar. Nah, karena ini warna langitnya agak biru, kita bisa mainkan di bagian hunya. Nah, kita softkan, lebih soft. Jadi seperti ini guys. Ini adalah hasil akhir untuk pewarnaan dan komposisi. Nah, kalau misalnya kita mau ini gunanya seperti apa sih? Nah, kalau ini cropping, ini kita bisa pakai pilihan yang udah disediakan. Ada shoot, original, sama custom. Ini juga udah ada pilihannya. Ada square 1x1, ada 4x5 atau 8x10, ada 8,5x11, ada 5x7, ada 2x3 atau 4x6. Bedanya seperti apa? Kita coba satu-satu. Kalau yang square itu jadinya seperti ini. Ini square. Ini hasilnya seperti ini. Ini previewnya guys.
sebelah kiri atas itu adalah previewnya. Oke. Kalau ini jadi square, kita coba lagi jadi ukuran 4x5 atau 8x10. Jadinya seperti ini. Ini kalau potret, kita upload di potret. Nah, jadinya seperti ini nanti guys. Kita coba yang 8,5x11. Nah, dia lebih lebar lagi. Ini biasanya saya bikin untuk post Instagram. Jadi dapat atas sama sampingnya. Untuk yang 5x7 jadinya seperti ini. Ya, dia agak lebih ramping. Terus sama ada 2x3, 4x6. Dia lebih ramping lagi. Oke, karena ini saya ingin menunjukkan foto ini tuh megah, terus momennya bagus dan bisa dinikmati oleh semua orang untuk shoot atau original. Jadi kelihatan semua. Saya ingin menunjukkan seberapa lebar atau seberapa luas view restoran yang ada di pelataran Bromo. Jadi bangunan ini adalah restoran. Sebelahnya itu langsung jalan. Jadi sebelah kanan ini adalah komplek pelataran juga. Itu komplek untuk menginapnya. Oke, setelah ini kita bisa explore beberapa tools ini juga sih, tapi nggak terlalu kepake untuk di foto ini karena foto ini nggak terlalu banyak koreksi, cuman mengkoreksi atau menambahkan warna-warna yang ingin saya keluarkan. Oke, coba sini ada bercak hitam, saya biasanya pakai duplicate, kita pakai yang clone. Kita klik. Nah, dia akan mengclone secara otomatis bagian yang akan kita tutupi. Nah, bagian clone-nya ini bisa kita atur sedemikian rupa, kita geret atau kita tarik biar warnanya lebih sama dan lebih rapi untuk dihasilkan. Dan nah, kita bisa lihat tadi itu ada kayak kubangan air di sini. Kita bisa koreksi, guys. Ini bisa kita maksimalkan lagi sebenarnya. Tapi bagian mana ya? Mungkin bagian exposure-nya kita naikkan sedikit lagi. Tidak terlalu gelap. Kita naikkan jadi 100 plus 1,25. Dan kontrasnya kita turunkan sedikit. Plus 20 aja. Oke, foto ini udah jadi. Kalau misalnya teman-teman mau, karena ini di foto di galeri foto yang bawah ini kan banyak banget nih, dan pengen beberapa foto ini tone-nya itu sama kayak di foto yang hasil edit ini, kita cukup mudah untuk copy paste presetnya. Bagaimana cara? Yang pertama yaitu kita copy aja presetnya, copy. Terus bagian ini kita centang semua tanpa ada spot removal. Ini jadi gak usah, karena kita nggak ada spot removal tadi. Kita copy, kita aplikasikan ke foto yang lainnya. Misalnya ini raw yang tempatnya sama, angle-nya juga sama, dan ini juga diambil dengan menggunakan raw. Kita tinggal paste aja. Tara!
Hasilnya sama seperti foto yang kita edit tadi guys. Nih, nggak ada bedanya sama sekali. Untuk versi, kalau misalnya nih kita pengen preset ini nggak hilang, jadi kita nggak perlu ngutak-ngatik dari awal lagi. Kita bisa menuju ke panel sebelah kiri, bagian kiri, bagian preset. Kita klik aja, terus kita klik nama kita, folder nama kita, terus kita tambahkan, tulis namanya pelataran promo presets di folder Fahmi. Jadi kalau misalnya ada folder-folder yang udah ada, jangan lupa untuk di save di folder sendiri biar nggak bingung nantinya. Kita create, ceklak. Nah, preset tersebut bakal otomatis menuju di folder kita, namanya pelataran promo preset. Kita coba di foto selanjutnya guys. Ini fotonya sama, angle-nya sama. Kita coba ditampilkan. Kita pilih satu foto yang sama angle-nya, tapi ingin kita samakan presetnya seperti yang tadi. Oke, ini sama, cenderung gelap karena menggunakan RAW. Lanjut, kita cari preset yang udah kita simpan tadi, namanya pelataran promo preset. Kita klik. Nah, udah jadi guys. Udah jadi, warnanya sama. Tinggal kita koreksi aja kalau misalnya ingin mengkoreksi. Ini mungkin karena bangunannya agak, saya ambilnya terlalu miring. Kita koreksi dengan menggunakan cropping. Nah, di sini ada 9 bidang dan ada garis bantu untuk menunjukkan dan membantu kita agar ketika kita mengkoreksi angle-nya atau mengkoreksi istilahnya mengkoreksi kemiringannya, kita tinggal mengarahkan kursor ke bagian paling pojok atas atau bawah, baik kanan atau kiri sama aja. Biasanya saya menggunakan yang paling atas kanan. Nah, ketika kita klik, kita tekan terus, kita tekan kiri terus, itu bakal secara otomatis muncul kotak-kotak garis bantu yang lebih detail lagi, lebih kecil-kecil, dan sangat membantu kita untuk meluruskan bangunan yang secara kasat mata bagi saya ini adalah kurang. Kalau kita lepaskan, dia otomatis kembali ke garis bantu yang membagi menjadi 9 bidang ini. Kita klik, kita koreksi, kita tarik. Oke. Jadi saya meluruskan di pilar paling kiri bangunan, atau itu yang paling dekat sama garis, itu pilar nomor 2 bangunan utama restoran. Jadi karena ini menurut saya udah bisa mengoreksi kemiringan foto ini atau gambar ini, jadi kita lepaskan aja. Nah, setelah kita lepaskan, dia bakal menunjukkan bagaimana posisi setelah kita edit dengan foto yang tadi, yang masih menurut saya masih agak miring. Nah, ini kita bisa melihat perbedaannya antara yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu kita framingnya yang paling luar.
Nah, setelah kita koreksi tadi dengan menggunakan kursor atau pointer, kita luruskan dengan garis bantu bidang yang kecil-kecil ini tadi, akhirnya kita dapat foto yang lebih proper, lebih tegak lurus, karena ini adalah bangunan. Oke, kita klik aja dan tahu selesai. Nah, ini foto ini udah secara kasat mata, secara mata kita nggak terlalu mengeluarkan energi, atau mata kita tuh udah lihat foto ini secara rileks, itu menunjukkan foto ini udah lurus dengan sesuai bentukan aslinya. Nah, setelah itu kita ekspor foto yang udah kita edit tadi. Caranya bagaimana? Kalau teman-teman pakai iMac atau MacBook, itu tekan aja bagian komen sebelahnya spasi, tekan terus, kita geser kursornya menuju foto yang udah kita edit tadi, foto yang pertama. Nah, setelah itu klik kanan, baru kita ekspor. Nah, di sini itu juga banyak banget menu yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, tapi saya masih belum belum terlalu mengeksplor menu-menu yang ada di sini, kecuali di menu rotate left sama rotate right. Biasanya kalau misalnya kita ngefotonya portrait, itu saya geser jadi rotate right atau rotate left, biar fotonya searah dengan kita. Jadi langsung aja kita ekspor. Nah, ketika kita klik ekspor, itu akan menuju ke menu tabel ini. Ini ada export location, file naming, video, file setting, image sizing, output sharpening, metadata, watermarking, dan post processing. Nah, biasanya saya klik aja export location, kita export to specific folder, atau bisa sama langsung aja same folder as original photo, biar kita nggak bingung ketika mencari hasil eksportan atau hasil editan kita. Saya specific folder, kita pilih folder yang akan kita targetkan hasil eksportannya. Di sini ada tulisan udah saya bikin folder editan local gauge. Saya bikin folder lagi, editan baru. Nah, di sini folder ini masih kosong, kita pilih lagi. Nah, di sini ada fasilitas put in subfolder. Nah, folder nanti yang udah kita bikin tadi bakal dibikinkan juga folder secara otomatis dengan nama editan local gauge. Oke, kita centang aja yang put in subfolder. Untuk file namingnya, saya atau kita bisa mengeditnya. Ini ada file name-nya itu DSC05370 awalnya. Kita lihat, ini file name aslinya seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan, kalau misalnya kita kesusahan nyari fotonya di folder dan kita lupa, kita bisa menambahkan ekstensi nama, dan nanti kita bisa dengan mudah mencari nama tersebut di bagian searching. Kita tambahkan local gauge pelataran promo. Jadi file name-nya sama, saya tambahkan ekstensi nama local gauge pelataran promo. Ini yang bawah-bawah nggak usah diganti biar teman-teman nggak bingung. Kita klik done.
Dan di bagian video, karena ini bukan video, kita nggak usah menggunakannya. Terus bagian file setting, karena di Google Maps itu nggak ada limit untuk file size, tapi karena di localgatesconnect.com itu file size-nya per foto maksimal 2 MB, kita limit file size menjadi 2000K. Atau juga bisa kita, kalau misalnya kita ambil aman, 1500 K. Ini sama aja dengan 1,5 MB. Kalau 2000, kita bakal mendapatkan file size 2 MB. Nah, untuk image sizing, saya biasanya menggunakan resolusi 300 pixel per inch. Sini ada pixel per cm, ada pixel per inch. Saya biasanya pakai yang 300 pixel per inch. Output sharpeningnya nggak usah, metadatanya nggak usah kita remove. Jadi saya ingin menampilkan metadatanya semua. Bagian watermarking biasanya bisa sih, tapi ini nanti ketika kita edit bagian edit watermarks, dia bakal ada tulisan seperti ini di bagian tempat yang ingin kita taruh, guys. Nah, ini ukurannya, kalau misalnya nih localgats copyright Fahmi Adinara. Nah, ini ada tulisan, ada fontnya seperti apa. Misalnya nih pakai Futura, tulisannya secara otomatis akan menjadi Futura. Stylenya terserah kita, medium metallic, medium biasa, atau bold, juga bisa semua. Ini ada penamaan sesuai dengan paragrafnya. Dia mau rata kiri, tengah, atau rata kanan. Ada pilihan shadow dan opacity. Tapi biasanya saya nggak pakai menambahkan watermark. Jadi nggak usah kita nggak usah centang bagian watermarknya. Processing ini ketika kita after export, dia bakal secara otomatis menunjukkan folder itu dan terbuka langsung ketika kita pilih di show in Finder. Kalau kita do nothing, setelah kita export dan eksportan itu selesai, dia bakal nggak ngapa-ngapain aplikasi ini. Dan juga folder yang kita taruh tadi bakal nggak kebuka seperti yang ada di show in Finder. Ini ada di open in Adobe Photoshop, ada juga di open in other application. Jadi kalau misalnya after export kita pilih open di Adobe Photoshop, dia bakal secara otomatis foto tadi bakal kebuka langsung di Adobe Photoshop. Kalau misalnya kita pilih di open in other application, kita harus nyari dulu aplikasi apa yang bakal kita direct dari eksportan foto hasil editan kita tadi. Tapi karena nggak terlalu penting ini dua, saya biasanya tinggal nge-save doang dan kita pilih show in Finder. Kita ekspor dua foto tadi, kita klik aja ekspor, kita tunggu, kita bisa lihat progresnya ekspor dua file di bagian kiri atas, di atas preview foto yang ada di Adobe Lightroom. Kita tunggu aja sampai proses ini, sampai barnya ini penuh, guys. Kalau misalnya kita klik yang
tanda X-nya ini, dia bakal mengcancel eksportan foto kita tadi. Ini udah ekspor, kita tunggu. Nah, setelah nggak ada lagi tulisan tentang ekspor 2 file tadi, dia bakal menunjukkan secara otomatis folder di mana kita menyimpan foto yang kita ekspor tadi. Tadi kita pilih show in Finder, setelah ekspor foldernya akan terbuka sendiri. Kita lihat, kita koreksi foto yang kita harapkan itu jadinya seperti apa. Kita preview dulu. Nah, ini hasilnya, hasil preview setelah kita edit. Kita lihat kanannya, ini hasil copy paste menggunakan preset. Kalau yang pertama, ini adalah foto pertama kita utak-atik dari awal. Dan di sini kita bisa lihat nama file diikuti dengan nama ekstensi, yaitu nomor filenya sama nama ekstensi yang telah aku tambahkan tadi, local gauge pelataran Bromo. Nah, ini kita udah dapat dan menyelesaikan 2 editan foto dari foto RAW diekspor ke JPEG yang nantinya bisa kita upload ke Google Maps. Bagaimana kita upload ke Google Maps? Caranya sangat gampang banget. Kita klik Google Chrome. Kalau di Local Gauge Connect, kita bisa lihat langsung lihat profil Google Maps. Kita klik. Karena ini bukan akun saya, kita switch jadi yang akun saya sendiri. Tadi ada di pelataran Bromo. Kita searching aja di pelataran Bromo. Nah, di sini kita udah diarahkan secara otomatis oleh Google Maps ke pelataran Bromo. Kita scroll bagian kiri, kita bakal menemukan informasi tentang pelataran Bromo. Dia mendapatkan rating 4,7 dari bintang 5 yang direview oleh 521 orang, dan dia masuk kategori hotel bintang 4. Lokasinya di Wonopolo, Ngadiwono-Tosari, Pasuruan, Jawa Timur. Websitenya pelataran.com. Ini nomor telepon yang bisa kita hubungi kalau ingin menelpon pelataran Bromo. Ini ringkasan lokasinya 3,1. Nah, gimana caranya kita menambahkan foto setelah kita edit tadi ke pelataran Bromo? Kita tulis ulasan, kita kasih rating, kita berikan pengalaman yang sesuai dengan pengalaman saya staycation di sana. Staycation di pelataran Bromo sangatlah mengasihkan, terutama dinikmati terbaik itu
Nah, setelah kita menambahkan rating dan review, kita bisa memilih jenis perjalanan apa yang kita kemarin lakukan. Karena kemarin saya sama teman-teman saya pilih teman. Kita tambahkan fotonya dengan mengklik. Kita upload foto, bisa dari ponsel atau dari foto Anda. Saya geser aja foto saya tadi. Kita drag fotonya ke Google Maps. Kita lepas di sini, kita tunggu proses upload di Google Maps ya. Kita upload. Nah, kita juga bisa upload beberapa foto, nggak cuma 2 doang. Kita tambahkan keterangan restoran dan kita tambahkan keterangan. Oke, jadi foto kita tadi bisa kita tambahkan keterangan dengan cara mengetiknya, guys. Kita pilih, kita posting. Oke, selesai. Kalau kita klik selesai, dia bakal balik lagi ke titik pelataran Bromo yang kita cari tadi. Nah, kita bisa lihat di bagian profil kita. Kita lihat di bagian kontribusi, klik aja garis 3 bagian kiri atas Google Maps. Kita cari yang di kontribusi Anda. Kita klik kontribusi Anda. Kita lihat ulasan paling terakhir. Nah, secara otomatis ulasan kita tadi udah masuk ke bagian ulasan. Ini secara singkat ulasan-ulasan kita bakal kelihatan di sini. Kalau ingin kita lihat bagian foto, kita bisa klik bagian foto. Reviewnya nggak kelihatan, tapi cuman fotonya doang. Nah, ini foto 2 kita tadi yang barusan kita upload. Nah, kita nggak cuman bisa berhenti di sini aja, tapi kita bisa mengedit ulasan, hapus ulasan, dan menambahkan foto. Kita tambahkan foto. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Kita drag lagi, kita ekspor dulu foto yang agak beda viewnya. Yang kemarin saya edit ala-ala di Eropa, tun Eropa. Kita ekspor. Kita tunggu ekspornya. Oke, kita balik ke Google Maps. Kita cari fotonya, kita cek dulu fotonya. Fotonya udah ada. Kita tinggal drag fotonya ke kolom upload foto di Google Maps. Kita tunggu dia proses mengupload. Oke, setelah uploadan berhasil, maka akan muncul pop up seperti ini. Ada tulisan terima kasih telah berbagi foto Anda. Foto Anda akan segera terlihat oleh publik di Google Maps. Kita klik selesai. Maka menambah foto kita di bagian ini. Ternyata nggak kelihatan, guys. Gimana caranya? Kita klik dulu pelataran Bromo. Kita lihat detail tempatnya. Kalau nggak salah,
foto kita itu masuk ke semua foto yang ada di sini. Jadi kita klik aja fotonya. Nah, nantinya foto-foto kita itu baru masuk ke sini, guys. Ini foto dari orang. Dari tamu, foto-foto pelataran Bromo itu seperti ini, guys. Kita bisa scroll semua foto-foto yang ingin kita lihat. Street view juga ada. Google Street View ini dari Google Street View fotonya. Video apakah ada? Ternyata ada juga. Ini adalah kumpulan video-video yang diunggah oleh pengguna Google Maps atau Local Guides. Nah, oleh Anda tadi itu kelihatan di sebelah sini, guys. Ini ada satu foto yang juga yang awalnya kita upload, dua foto tadi itu tampil di sini, dan foto ketiga adalah foto tambahan. Jadi di foto ini itu adalah foto kita yang nantinya kita bisa lihat siapa pemilik foto ini. Nah, begitu caranya teknis untuk mengedit foto di Adobe Lightroom untuk kita kontribusikan di Google Maps. Itu tadi adalah beberapa teknik dasar ketika aku melakukan editing fotografi menggunakan Adobe Lightroom di PC atau di laptop. Buat teman-teman yang ingin request editing foto apalagi, bisa menulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video yang lainnya.